Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu, sehat? Selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat, tidak kurang dari suatu apapun. Bagaimana kabar Bu Ratna? Alhamdulillah sehat juga Bu. Amin ya, syukur kita masih dalam keadaan alhamdulillah sehat. ya. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya mengganggu waktunya. Ya, monggo. Ya, sehubungan dengan karena ada tugas saya di CGP ini untuk melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan kebijakan dilema etika. Oh iya. Mudah-mudahan Ibu ada waktu nggih. Insya Allah siap. Terima kasih Bu sebelumnya atas sama-sama. waktunya. Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sehubungan dengan pengambilan keputusan kebijakan dilema etika yang baik Bu, kita mulai nggih wawancaranya untuk pertanyaan untuk pertanyaan pertama nih. Bagaimana ini Ibu ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Bu? Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu ya secara menyeluruh. Kenapa? Karena sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi generasi bangsa. Kenapa menyeluruh? Karena banyak pihak atau stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan. Karena banyaknya stakeholder, maka banyak juga ide atau pendapat yang muncul, baik itu dari rekan guru, kadang kita dari siswa, kadang dari komite atau dari pejabat atasan kita, kadang juga ada masukan. Nah, kegiatan penyelenggaraan pendidikan itu dapat mencapai mutu yang kita targetkan jika kita tepat dalam mengambil keputusan. Nah, sebelum kegiatan itu kita laksanakan, maka saya meminta masukan dari rekan-rekan, baik itu dari dewan guru, komite, ataupun bahkan dari siswa. Biasanya masukan-masukan itu Bu, ada yang bersifat positif, mendukung kegiatan gitu. Ada juga yang masukan negatif. Maksudnya ya kita ada kegiatan, kadang salah satu dari stakeholder itu ada yang tidak menyetujui gitu. Nah, itu wajar, kami anggap wajar. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda, otomatis ya perbedaan pendapat itu ada. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Itu menurut saya, Bu. Tapi yang namanya dilema etika itu kan setelah yang benar dengan benar ya, Bu. Iya, nah, jika ide-ide muncul itu adalah positif, itu merupakan dilema etika yang harus kita ya tampung. Nanti kita bahas bersama mana yang perlu diprioritaskan gitu. Sebab menurut saya semua ide-ide positif itu merupakan masukan atau solusi dari kegiatan kita yang akan lakukan. Luar biasa sekali. Iya. Jika itu misalnya ada yang idenya itu ide negatif, itu bukan berarti idenya tidak kita pakai. Tetapi ide itu merupakan sisi negatifnya itu. Nah, nanti kita jadikan bahan apa? Bahan untuk melihat kembali latar belakangnya apa kok ada ide semacam ini. Apakah memang di sekolah kita itu memang ada semacam ini gitu. Sehingga nanti kita akan mendapat yang terbaik. Jadi selama ini memang ketika ada suatu dilema itu ya harus dipikirkan seperti itu nggih Bu, terlebih dahulu ditimbang-timbang nggih. Oh, jadi bagaimana nggih selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ketika kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti tadi di awal, semua kita tampung, kita beri kesempatan. Namun dalam menentukan itu tetap berpedoman kepada skala prioritas. Nah, skala prioritas itu nanti bisa ditinjau dari kriteria kesesuaian dengan kebijakan pemerintah atau pemangku kepentingan.
manfaatnya, terus pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin dari sisi negatifnya itu ada, dampak negatifnya apa itu nanti. Yang namanya sebuah ide kita laksanakan itu pasti ada dampak negatifnya. Terus nanti membutuhkan biaya sarana dan prasarananya atau tidak. Kayak gitu, melibatkan teman-teman dalam satu sekolah atau bahkan melibatkan stakeholder yang lain atau tidak kayak gitu. Nah, nanti kalau yang dilema yang itu kok dua-duanya sama bagus, iya kita buat itu skala prioritas, kita analisa ya. Nanti dari kriteria-kriteria itu yang mempunyai rating tinggi itu yang mana dan kita sesuaikan juga dengan kondisi di sekolah kita. Baik itu dari kondisi personal, kondisi kompetensi maupun sarana dan prasarana kita. Gitu. Seperti itu. Jadi itu sebelum menjalankan pengambilan keputusan dari Ibu sudah mempertimbangkan hal-hal seperti itu nggih, Bu. Supaya keputusan yang kita ambil itu nanti sesuai yang kita targetkan gitu. Mungkin lebih dijelaskan lagi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah biasa Ibu lakukan selama ini. Untuk mengambil keputusan itu, saya tidak mendominasi, tetapi saya tetap melibatkan semua stakeholder untuk mengadakan musyawarah. Pertama ya dengan guru. Kalau dengan guru-guru, rekan-rekan guru dan PTK yang lain, kita belum mampu mengambil keputusan terbaik dan masih ada unek-unek yang belum tersampaikan, terpecahkan, kita undang komite atau saya sendiri atau yang punya dilema tersebut kita ajak ke komite. Kalau komitenya bisa ya kita undang ke sekolah, tapi kalau tidak kita yang sowan ke pengurus komite, ke ketuanya atau ke pengurus yang lain gitu. Terus nanti yang kedua kita studi kasus dengan kepala sekolah yang sudah senior. Ya, menurut saya kepala sekolah yang senior itu mempunyai pengalaman yang lebih ya dalam menangani kasus-kasus dilematik semacam itu. Nah, dengan studi kasus semacam itu akhirnya harapan saya itu dapat masukan gitu, Bu. Jadi untuk referensi. Itu gitu, referensi lah, iya. Paling tidak ya ada referensi lain. Kita sudah punya keputusan semacam ini. Nah, untuk supaya lebih mantap, saya cari referensi, ya kayak gitu. Terus yang ketiga, saya tidak melupakan konsultasi dengan atasan. Kita punya pengawas, punya korwil. Sebab apapun yang terjadi di sekolah kita itu harus pengetahuan beliau. Sehingga nanti misalnya ada sesuatu di luar jangkauan kita, di luar kendali kita, ya kita ambil pahitnya saja Bu ya. Nanti itu pihak-pihak yang berkepentingan, yang atasan kita, itu ya tahulah, sudah tahu, oh iya di sana ada semacam dilema semacam ini gitu. Sehingga kita nanti tidak disalahkan seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi sangat luar biasa sekali. Kemudian selama ini apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Yang efektif itu yang pertama itu saya mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Sebab dalam musyawarah untuk mufakat itu nanti kita temukan solusi terbaik. Gitu. Jadi yang mengambil keputusan itu endingnya memang saya. Tetapi saya tetap melibatkan rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang guru yang sudah senior itu, dan dibanding tadi seperti yang saya katakan di awal, itu dibanding dengan kepala sekolah yang senior dan masukan dari atasan. Sesuai asas demokrasi kita ya Bu. Iya, betul. Itu lebih utama dulu. Terus yang kedua dalam pengambilan prioritas tadi seperti yang di depan, itu tetap berpijak pada kemampuan sekolah dan stakeholder yang terlibat. Iya, tanpa memperhatikan stakeholder yang terkait, itu nanti kita juga tidak akan mengalami kesuksesan untuk menyelesaikan dilema tersebut. Itu Mbak.
Terus yang tiga, tidak menimbulkan dampak buruk atau ekses. Ya, biasanya suatu masalah diselesaikan, muncul masalah baru. Iya, itu jangan sampai Iya, muncul itu jangan itu sampai ya. muncul itu. Jadi kita selesaikan dilema, harapan kita selesai sudah, tidak ada ekses apapun. Jangan sampai gitu. muncul hal dilema yang lain. Iya, gitu pengen saya. Iya. Terus yang keempat, dilaksanakan sesuai prioritas hasil musyawarah. Itu menurut saya hal yang efektif tadi yang efektif dalam mengambil supaya dalam putusannya kasus, itu Bu. Luar biasa Bu, terima kasih. Kemudian Bu, selama ini pastinya ketika kita memutuskan sesuatu pasti ada tantangannya ya Bu. Iya pasti Mbak. Iya. Nah, hal apa saja nih selama ini yang sudah Ibu lakukan itu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Oh iya. Sekolah kita SD Patimuan 1 ini itu siswanya banyak. PTK-nya juga banyak, ya 18, siswanya 250. Pasti dengan banyaknya itu siswa dan guru, ya banyak juga masalah atau kasus. Ya semakin banyak audien, ya semakin banyak kasus. Yang lebih menantang gitu. Iya, lebih menantang itu bagi saya. Anggota warga di sekolah tersebut. Iya. Banyaknya anggota warga di sekolah itu. Iya, betul Mbak. Itu tantangan terbesarnya. Terus yang kedua, kemajuan zaman. Kasus-kasus sekarang itu lebih kompleks Mbak. Karena kemajuan zaman ini dengan adanya globalisasi, terus dengan ada digitalisasi, itu karakter anak, ya tidak hanya anak, kita sendiri PTK tersendiri itu, ya karakter kita itu ya mengalami degradasi moral lah ya, istilahnya itu ya. Itu yang tantangan terbesar bagi saya itu. Karena apa? Menurut pengalaman saya, anak dan kita itu zaman dulu, guru-guru saya zaman dulu dengan guru-guru zaman saya sekarang itu beda banget. Iya. Yang namanya karakter zaman dulu luar biasa dipegang teguh. Sekarang karena sudah ada digitalisasi, terus ada globalisasi, gaya hidup masyarakat itu sudah berbeda-beda, sudah mendunia lah ya. Itu maka kita itu luar biasa itu tantangannya. Makin kompleks lah masalahnya, kasusnya, sehingga kadang kasus itu diselesaikan tidak hanya satu tahap, tapi butuh dilema tersebut itu harus kita selesaikan bertahap-tahap. Iya. Menyaring iya, kayak gitu. Kemudian Bu, di saat dalam mengambil keputusan tersebut ada suatu dilema etika yang harus diselesaikan. Apakah Ibu memiliki mungkin jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu tersendiri, atau apa langsung diselesaikan di tempat, atau ada prosedur-prosedur seperti apa yang lainnya sudah dijalankan Bu? Oh ya, itu tergantung kasus pada dilema tersebut. Jika kasus dalam dilema tersebut itu mendesak, sangat urgen, dan harus segera diselesaikan, ya saya langsung bertindak. Tapi tidak sendiri, tetap melibatkan stakeholder yang ada di sekolah kita. Kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kasus itu, dilema tersebut itu masih bisa ditunda penyelesaiannya, nanti ya kita buat perjanjian kesepakatan. Kayak gitu, kita adakan rapat. Ada jadwal gitu. Terus kalau tidak, kan kita biasanya sebulan sekali rapat. Lah itu dilema-dilema yang ada di sekolah kita bahas bersama dalam rapat tersebut. Sehingga nanti kita akan tahu ya, oh ternyata evaluasi kegiatan dan kasus yang ada di sekolah kita itu semacam ini. Akhirnya dari evaluasi itu nanti kita akan dapat hasil dari evaluasi. Hasil evaluasi itu nanti bisa kita gunakan untuk tindak lanjut. Iya. Sehingga nanti kita punya tindak lanjut berikutnya. Setelah kita mengadakan tindak lanjut, nanti kita akan merencanakan lagi untuk penyelesaian
dilema tersebut tahap berikutnya. Kalau dilema itu memang belum bisa tuntas ya, belum bisa tuntas dalam satu tahap. Gitu. Seperti itu ya, Okay. Bu. Jadi ketika mungkin memang masalahnya saat itu bisa diselesaikan, mungkin saat itu juga dituntaskan, Bu. Tapi jika mungkin kompleks suatu dilemanya itu, ya itu kita harus perlu masukan-masukan lagi juga tadi. Ya, kemudian ini, Bu, selain mungkin stakeholder yang ada di sekolah sini, mungkin adakah seseorang ya atau faktor apa yang selama ini membantu Ibu untuk mempermudah mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Dalam dilema etika itu, kalau kami melibatkan stakeholder yang ada di sini dan atasan kami. Tapi kalau masalah yang faktor lain itu banyak. Yang pertama, rekan guru kami itu sangat solid, kompak banget, sehingga kalau ada dilema di sekolah kami, itu teman-teman sangat komunikatif dan aktif mencari solusi. Itu yang saya paling suka. Ya, mungkin di luar stakeholder yang ada di sekolah ini, Bu. Oh ya, ada. Misalnya kita konsultasi kepada orang yang ahli. Ya, tergantung masalahnya. Misalnya masalahnya tentang kesehatan, tentang ya ada hubungannya dengan kesehatan lah ya, dilema kasus itulah ya. Terus kita kan sudah ada MOU dengan puskesmas. Nah, kita ya paling tidak konsultasi dengan pihak puskesmas bagaimana solusinya. Kemungkinan itu kasus berhubungan dengan guru atau berhubungan dengan anak, kayak gitu. Nanti dari puskesmas memberikan arahan apa-apa, jadi kita bisa gunakan sebagai referensi. Itu sebagai contoh. Jadi tetap ada orang lain juga yang membantu, Bu. Terus yang ketiga itu hasil evaluasi dan refleksi kegiatan serta kinerja PTK itu kita jadikan dasar. Iya, kita jadikan dasar. Jadi kinerjanya semacam ini. Jadi kalau ada kasus hubungannya dengan pribadi dan lain-lain dengan kompetensi, maka kita bisa jadikan itu sebagai dasar ya penilaian kinerja PTK yang ada di sekolah ini. Ya, luar biasa sekali dari semua yang terus sudah Ibu sampaikan itu, Bu. Banyak sekali nih saya belajar dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi memang kita itu tidak bisa sendiri, Bu, dalam mengambil sesuatu tindakan. Harus banyak pertimbangan seperti itu, Dan yang utama lagi tadi karena sekupnya kita di sekolah, stakeholder mencakup banyak faktor, Jadi musyawarah mufakat itu tadi sangat penting, Bu. Iya, betul. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya jadi banyak sekali mengambil ilmu dari yang udah Ibu sampaikan di sini. Mungkin yang terakhir ini, Bu, dari yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dari pengalaman Ibu yang bisa dipetik untuk pengambilan keputusan dilema selanjutnya mungkin? Ya, untuk pengambilan keputusan dalam dilema tersebut itu saya punya moto, Mbak. Bangun komunikasi. Ya. Benahi kinerja. Tumbuhkan empati. Luar biasa sekali. Iya. Supaya apa? Supaya hubungan kedinasan dan kekeluargaan di sekolah kita itu tetap harmonis, kinerja maksimal, dan mutu sekolah kita terus meningkat. Mantap sekali, Bu. Luar biasa. Semoga sukses selalu ya, Bu. Iya, amin. Terima kasih ini, Bu, atas waktunya, bincang-bincangnya ini. Dari moto ini mudah-mudahan ini saya bisa mengaplikasikan untuk menggerakkan lebih lagi untuk diri saya juga, Bu. Siap, iya. Kita berkolaborasi supaya sekolah kita tetap menjadi yang terbaik. Amin. Bu Ratna juga semangat, semoga nanti menjadi penggerak di Patimuan 1 khususnya dan Cilacap
atau Jawa Tengah pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Bu atas Iya, waktunya. sama-sama. Oke, saya banyak sekali mengambil pembelajaran dari apa yang sudah kita bincangkan tadi. Oke, ya, ya. Begitu, mungkin Ibu ada kegiatan lain, monggo Bu dilanjutkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fatoni. Selamat pagi juga Bu Ratna. Selamat datang di SD Negeri Cinyawang 03 Patimuan ini yang indah berseri. Iya, sangat sejuk sekali Pak. Iya, Saat tadi saya datang melihat suasananya itu sangat sejuk sekali ya. Terima kasih ini waktunya Pak Fatoni sudah saya ganggu ini. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja ya, walaupun dalam situasi puasa tetapi tetap semangat ya, untuk mengabdi pada negeri. Alhamdulillah luar biasa sekali ya, inspiratif sekali ini. Ya mohon maaf Pak sebelumnya kehadiran saya ke sini, pertama ya silaturahmi, yang kedua karena saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk melaksanakan wawancara terhadap kepala sekolah, di mana wawancara tersebut nantinya saya ingin tahu bagaimana cara Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri Cinyawang 3 dalam mengambil keputusan yang bernilai kebajikan dalam suatu kasus dilema etika. Oke Bapak, untuk pertanyaan pertama ini Pak ya, bagaimana selama ini cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bojokan moral yang selama ini sudah mungkin Bapak laksanakan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Memang dilema sebuah kepemimpinan kadang sering muncul dalam memutuskan sebuah putusan. Kita harus jeli dan memikirkan ke depan dampak baik dan buruknya sebuah keputusan itu. Dalam memutuskan sebuah putusan harus perlu adanya pertimbangan baik dari rekan guru maupun dari rekan komite, sehingga apa yang kita putuskan nanti bisa mengurangi dampak resiko baik dan buruknya dari sebuah putusan yang kita putuskan itu. Nah, dalam memutuskan seringkali kita muncul dilema, ya, antara dilema yang baik dan buruk seperti itu, yang tadi Ibu bilang, kalau etika itu berarti benar dengan benar ya Pak. Betul seperti itu. Nah, sehingga kita perlu sebuah komunikasi yang baik ya, antar guru, antar komite, sehingga bisa mengidentifikasi sebuah kasus-kasus itu sehingga dapat memutuskan jalan keluar yang betul-betul baik untuk kesemuanya. Intinya win-win solution seperti itu, Bu. Seperti itu, Jadi betul-betul harus memikirkan yang keputusan yang terbaik, jangan sampai nanti muncul sesuatu masalah. Iya, seperti itu. Yang namanya sebuah putusan kan mesti ada baik dan buruknya. Tidak semua putusan itu dipandang baik oleh semua guru. Makanya yang namanya putusan itu ada pro dan ada kontranya. Sehingga untuk memutuskan itu ya kita perlu komunikasi yang baik seperti itu. Ya kita diutamakan untuk musyawarah mufakat untuk sebuah memutuskan putusan itu dari kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi itu identifikasinya Pak. Jadi hal-hal itu ya, kasus tersebut yang baik dengan yang baik itu kita betul-betul mana dulu ini yang betul yang jadi skala prioritasnya. Kemudian bisa dicontohkan Pak selama saat mungkin waktu-waktu dekat ini kasus yang dilema etika yang terjadi itu. Ya kasus yang ringan-ringan saja dalam membuat sebuah program ataupun kegiatan di dalam sekolah. Ini saat ini kan sedang masanya bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan, awal bulan Ramadan kita mengadakan kegiatan pawai menyambut bulan Ramadan. Nah, itu ada pro dan ada kontranya. Yang pertama itu
ada yang setuju dan ada yang tidak, kayak gitu. Tapi kita utamakan untuk musyawarah mufakat sehingga diputuskanlah jadi ada untuk bahwa Jalan itu ya. kayak gitu Oh, loh. iya. Nah, Karena mungkin terus ini hal baru mungkin ya di iya, sekolah ini ya. hal baru di sini. Kemudian dalam mengisi bulan Ramadan, ini kita juga ya mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan yang intinya untuk meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan dari siswa. Nah, itu juga muncul dilema lagi, muncul kasus-kasus baru. Kasus itu kegiatan nanti yang akan dilaksanakan apa saja kayak gitu. Nah, yang penting intinya kita membangun komunikasi yang baik antar semua guru sehingga kita dapat memutuskan yang betul-betul itu mewadahi semua aspirasi dari semua guru. Mengayomi semua stakeholder yang Nggih, ada di kayak gitu. warga semua sekolah di yang Betul, 3 nggih, ini nggih, ya. Pak. Nggih, luar biasa sekali, Pak. Nah, jadi selama ini bagaimana nih Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu cara mengambil keputusan Bapak seperti apa? Ya, baik. Nah, dalam pengambilan keputusan itu di mana ada 2 kepentingan dalam sebuah kasus yang benar dan solusinya mendukung kemajuan sekolah kayak gitu. Maka kita akan menampung semua itu dan dijalankan secara bergantian. Tuh. Tetap ditampung, aspirasi kita gitu ya, tampung Pak? ya semua Jadi pendapat dari masukan-masukan gitu, teman-teman nggih. guru itu kita tampung. Tapi kita dijalankan nanti secara bergantian, tergantung hasil uji publik. Nah, kita seumpama kok ini mau dilaksanakan, nah kita uji publik dulu. Oh, Ya, baik dan buruknya. Yang penting banyak yang paling banyak itu yang kita laksanakan. Jika solusi yang pertama sudah selesai, maka kasus atau permasalahan kita tutup. Tapi jika belum sempurna dalam penyelesaiannya, nah, kita laksanakan solusi yang lain sehingga solusi dalam sebuah kasus dapat terselesaikan dengan sempurna. Ditampung semua gitu ya, Pak, Iya, aspirasinya, akhirnya kemudian masukan-masukannya, ada iya. uji publik juga di situ, Iya, nggih. seperti itu. Uji publik ya kita tanyakan. Uji publik itu kalau kita melaksanakan sebuah keputusan seperti ini bagaimana? Yang saya Dampaknya tanyakan mungkin ya. ke komite ataupun guru senior dan sebagainya itu. Seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, nggih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Oke, langkah yang saya lakukan untuk memutuskan sebuah keputusan yang mengandung ini dilema etika atau bujukan moral yang tadi Ibu bilang itu, sebisa mungkin kita duduk bersama ya, membangun komunikasi yang positif, duduk bersama semua pemangku kepentingan, khususnya guru, kemudian ada komite, kalau itu menyangkut dari komite dalam sebuah sekolah, ini kita lakukan musyawarah, mencari opini dan pendapat-pendapat dari semua guru, dari teman-teman dari rekan-rekan komite, kayak gitu sehingga kita dalam memutuskan dapat tepat sasaran. Jangan sampai nanti muncul hal-hal yang masalah baru gitu, ya, Pak. yang diterima, yang dapat diterima oleh semua. Semuanya. Ya. Sehingga dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali langkah yang sudah Bapak lakukan, Ge. Kemudian Bapak, untuk selanjutnya hal-hal apa nih yang selama ini yang menurut Bapak dianggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang selama ini sudah Bapak tangani dalam dilema etika itu, Pak? Ya, baik. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yakni jika semua kita laksanakan itu akan berdampak baik dan dapat beresiko kecil, tetapi hanya satu yang kita putuskan sehingga pengambilan keputusan itu dengan cara musyawarah, tetap musyawarah mufakat yang kita lakukan baik dengan guru senior maupun dengan guru yang lain, tapi juga haruslah kita memutuskan harus melaksanakan uji publik itu, kayak gitu. Sehingga
tidak ada dampak buruk dari hasil pengambilan keputusan yang kita putuskan. Kayak gitu. Kembali lagi nggih, Nggih. musyawarah itu Iya, yang tetep penting kok ya, Pak. musyawarah mufakat, Karena sudah sesuai kemudian asas demokrasi kita nggih. komunikasi. Oke, Intinya komunikasi seperti itu. nggih, nggih. Di dalam tadi Pak, langkah-langkah kemudian hal yang sudah diambil oleh Bapak sendiri, mungkin ada tantangan-tantangan ya. Hal-hal tantangan apa itu yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak udah alami selama ini? Nih, terima kasih. Memang mesti ada tantangan itu. Ya. Hal-hal yang merupakan tantangan yang selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu, yakni perkembangan zaman, intinya itu. Perkembangan zaman, karena perkembangan zaman yang semakin berubah itu mengakibatkan kasus-kasus semakin kompleks dan banyak kayak gitu. Sehingga tantangan kita dalam memutuskan itu mungkin baik dilihat dari zaman dulu ya, ataupun mungkin baik dilihat dari zaman sekarang. Untuk itu kita harus meminta pertimbangan dari stakeholder. Dari stakeholder di sini kan kita punya korwil. Nah, korwil di situ ada korwil dan pengawas, itu kita minta pertimbangan baik dan buruknya seperti itu, Bu. Pada kasus-kasus yang kita alami dan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan. Oke. Jadi dari perkembangan zaman kayak Nggih. menurut Bapak tantangan yang luar biasa. Karena sekarang kayak gini, zaman yang semakin maju saat ini, anak-anak sudah berpikirnya sudah jauh ke sana karena adanya gadget dan kayak gitu. Gadget, kemudian internet, itu sangat luar biasa dalam mengubah cara hidup atau cara berpikir dari anak-anak. Ya, kita juga sama, dari teman guru sama itu juga beda lah kayak gitu. Ya, betul. Itu mungkin dari luar ya Pak. Iya. Kalau dari dalam mungkin sendiri Pak. Kalau dari dalam ya tetap dari dalam sekolah maksudnya. Ya, mungkin dari dalam pribadi Bapak sendiri. Kalau dalam dalam pribadi saya ya saya tetap gimana ya? Dalam mengambil sebuah keputusan itu. Betul, nah, kita ya tetap merenung. Intinya merenung, kita berpikir ini baik dilaksanakan atau tidak, kemudian nanti dampaknya bagaimana, tetap renungan itu. Ya, renungan. Dalam sebuah memutuskan itu selain merenung juga kadang itu keluar sendiri. Ada inspirasi gitu, keluar situ sendiri. Okay. Iya. Dari renungan itu mungkin kadang-kadang langsung masuk gitu ya. Iya, kayak gitu. Tidak harus saya merenung kayak gitu. Kalau ada sebuah kegiatan atau saya melaksanakan kegiatan apa kok tiba-tiba timbul muncul. Oh, ini solusi yang terbaik. Oh, ini permasalahan ini solusinya seperti ini. Nah, kadang sering muncul seperti itu tanpa kita, kalau merenung kan diem ya. Nah, ini kadang-kadang selain diam juga pada saat saya berjalan juga kadang solusi itu muncul. Berarti kadang ada bertolak belakang dengan hati, ini mana dulu yang kayak gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya nih Bapak, kan pastinya dalam menyelesaikan suatu penyelesaian, apakah Bapak itu ada punya jadwal gitu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema itu, ataukah apa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Kalau jadwal sih, kita di sekolah untuk menampung semua permasalahan itu kita adakan ini Bu. Kita setiap akhir bulan kita di sekolah ada rapat akhir bulan. Setiap akhir bulan gitu. Biasanya dilaksanakan di awal bulan setelahnya atau akhir bulan pas. Nah, di dalam rapat akhir bulan, kita semua duduk bersama. Dari kepala sekolah, kemudian guru, semua guru duduk bersama, ya seperti meeting seperti itu. Di dalam kegiatan itu, rapat akhir bulan, itu kegiatannya adalah evaluasi dan refleksi
kegiatan, baik kegiatan sekolah maupun kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian nanti ada program-program yang akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya. Jadi di situ ada perencanaan. Nah, di akhir itu ada laporan-laporan, kemudian juga ada permasalahan yang muncul dari masing-masing guru. Kayak gitu. Di masing-masing guru ada permasalahan disampaikan, nanti kita bisa pecahkan bersama. Baik permasalahan yang menyangkut antar guru dengan siswa, guru dengan guru, atau guru dengan atasan atau kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah. Kayak gitu. Itu yang sudah terjadwal. Itu rapat akhir bulan. Ya, kalau di kantornya seperti meeting lah biasa. Kayak gitu. Jadi memang betul-betul sudah dijadwalkan. Sudah terjadwal. Itu sudah teratur dilakukan. Iya, itu sudah terjadwal seperti itu sehingga kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan sudah ada jalurnya. Sudah terencana lah dengan baik. Sehingga ya untuk meminimalisir nanti resiko yang muncul. Kayak luar biasa sekali. Jadi memang semuanya sudah terprogram ya Pak. Jadi dengan rapat setiap bulan itu kita bisa continue selalu mengevaluasi, tetap evaluasi dan refleksi itu. Laksanakan tindak lanjut selanjutnya. Program-program yang kita laksanakan juga tidak murni dari saya sendiri. Tidak murni dari saya sebagai kepala sekolah memunculkan sebuah program, itu tidak. Saya lebih banyak malah menggali itu program inspiratif dari masing-masing guru. Guru penjas programnya apa, guru PAI programnya apa, guru kelas programnya apa. Nah, nanti yang kita anggap urgen itu kita laksanakan kayak gitu. Mungkin tetap kita di situ bisa langsung diputuskan saat itu. Iya, kita putuskan saat itu, tergantung itu waktu. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya itu Pak Sari, sangat menginspirasi sekali. Nah, untuk selanjutnya Bapak, ketika Bapak melakukan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada seseorang atau faktor yang membantu yang lain Pak? Ya. Kalau faktor ada banyak. Faktor yang di luar orang itu faktor keadaan dan kebutuhan sekolah. Ya, saya melihat keadaan sekolah seperti ini, kebutuhan sekolah seperti ini. Itu faktor lihat kondisinya kondisi dari sekolah. Kemudian hasil evaluasi. Faktornya itu hasil evaluasi dan refleksi dari rapat akhir bulan yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian faktor selain itu adalah diskusi, koordinasi, dan konsolidasi dengan stakeholder. Stakeholder di sini ya dalam mengambil keputusan ya tadi ya. Iya, itu antar guru ya. Koordinasi dan diskusi dengan rekan guru, dengan komite, dengan pengawas. Itu berarti artinya di sini semua dilibatkan. Semuanya kita libatkan dalam ketika Bapak dalam mengambil satu keputusan di kebijakan itu. Tetap semua kita libatkan sehingga apa yang nanti yang hasil keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh semua. Bukan oleh kita sendiri atau saya sendiri sebagai seorang kepala sekolah yang memutuskan. Tetapi itu nanti kalau ada resiko, ada apa itu bisa pecahkan secara bersama-sama. Kemudian kalau ada manfaat kita juga bisa memanfaatkan secara bersama-sama kayak gitu. Jadi ketika nanti ada hal-hal suatu keputusan yang sudah dilakukan bersama-sama itu kembali ya itu bersama-sama kayak tidak gitu. Bisa disalahkan antara satu berbainem gitu ya. Betul. Ya sama saja kita kita ibaratkan sebuah gerbong lokomotif gerbong kereta ya. Saya itu berada di depan. Tetapi semuanya itu satu rangkaian kayak gitu. Untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai target ya, kita harus berjalan bersama kayak gitu. Enggak mungkin kepalanya saja yang berjalan tidak.
Kayak gitu. Memang yang paling berat itu sebagai kepala atau lokomotif yang menarik semua itu. Seperti itu, Bu. Kita ibaratkan buah organisasi sekolah sebuah rangkaian kereta. Ya. Luar biasa sekali Bapak dari yang sudah disampaikan ini ya. Jadi kasus-kasus yang sudah ada di sini diambil dengan betul-betul musyawarah dan kemudian hal itu pengambilan keputusannya pun semua stakeholder dilibatkan di situ. Jadi dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa ini yang dapat Bapak petik atau pengalaman dalam mengambil suatu keputusan itu? Ya, hal yang kita petik dalam dari pembelajaran dan pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu yang mengandung dilema positif, dilema etika, dan satu lagi apa tadi, Bu? Rujukan moral. Iya, rujukan moral. Itu adalah intinya itu komunikasi yang baik. Intinya itu sayang, komunikasi yang baik antar kepala sekolah dengan guru, kemudian kepala sekolah dengan siswa juga kita perlu ambil pendapat dari masing-masing siswa. Terus juga komunikasi dengan rekan sekolah yaitu komite kayak gitu. Kemudian dengan pengawas, dengan korwil, wali murid mungkin. Nah, wali murid juga. Di sini juga kita komunikasi, membangun sebuah komunikasi dengan wali murid itu kita buat memanfaatkan sarana WhatsApp group. Nah, WhatsApp group besar, di situ semua wali murid muncul di situ. Nah, itu untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, menyampaikan informasi dari sekolah kepada wali murid di dalam WhatsApp group itu. Itu juga teknologi ya, Pak. Betul. Selain itu, kita juga untuk menjalin komunikasi dengan wali murid itu setiap 2 bulan atau 1 semester 2 kali kita mengadakan kegiatan parenting. Kegiatan parenting itu kita dari saya sebagai kepala sekolah menyampaikan materi tentang parenting, kemudian nanti setelah itu ada komunikasi antara guru kelas sama siswa. Nah, nanti tercipta komunikasi yang baik terkaitan dengan pembelajaran anak antara wali murid sama gurunya kayak gitu. Itu program parenting yang kita laksanakan. Intinya itu kita jalin komunikasi yang baik. Sekali lagi komunikasi itu yang penting. Iya itu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali nih Bapak. Ya. Saya banyak juga mengambil pengalaman dari apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, pengalaman-pengalaman tersebut. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses. Amin, terima kasih. Di Nyawang 3 ini semakin jaya. Dan apa kebijakan yang Bapak sudah putuskan di sini akan membawakan banyak manfaat untuk semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu, semoga pendidikan guru penggeraknya sukses, semakin maju. Karena guru penggerak sekarang itu sedang digencarkan oleh kementerian. Terima kasih semua motivasinya Bapak. Amin. Saya juga melihat dari Bapak sebagai inspirator ya. Tapi alhamdulillah ini juga kita untuk ini termasuk sasaran sekolah penggerak juga mulai kegiatan itu Mei besok. Begitu, jadi untuk itu mohon doa restunya, moga-moga kita di Cinyawang 3 dapat melaksanakan pendidikan sekolah penggerak. Luar biasa sekali Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah penggerak di sekolah ini menjadikan sekolah ini semakin maju. Amin. Ya, guru-gurunya juga semakin semangat juga membantu dalam mensukseskan program sekolah penggerak yang ada di SD Cinyawang 3 ini. Sekali lagi terima kasih waktunya Bapak. Sangat menginspirasi sekali. Saya mohon pamit juga. Terima kasih sudah mau saya ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Atas waktunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon undur diri. Monggo. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.